Selamat hari Sabat, selamat petang. Kita bertemu lagi di sesi yang petang untuk bahagian khotbah yang bertajuk Di Antara Saya dan Tuhan. Dan kita akan mulakan khotbah kita sebentar lagi. Namun sebelum itu kita akan melihat gambar. Namun sebelum melihat gambar, Anda boleh share, Anda boleh beritahu kawan-kawan bahwa kita sudah mulai. Dan saya memulai dengan lagu yang bertajuk Setiap Langkah. Lagu ini sudah lama ada, tetapi saya pikir jarang dinyanyikan. Jadi apa kata sementara kita tunggu kawan-kawan lain sama-sama di dalam acara khotbah ini, mari kita dengar lagu ini, kita nyanyi bersama. Kalau Anda enjoy lagu ini, kita sama-sama boleh nyanyikan. Yesus beserta aku, dan dengan tangannya pimpin aku. Ku bisikan, Tuhan Engkau ku puji, ku senang sertanya tiap hari. Setiap langkah Yesus memimpin aku ke tempat lebih tinggi ku tuju. Setiap langkah semakin menghampiri ke surga, tempat yang ku tuju. Yesus memimpin aku ke tempat lebih tinggi ku tuju. Setiap langkah semakin menghampiri ke surga, tempat yang ku tujui. Ke surga, tempat yang ku tujui. Setiap langkah semakin kita menghampiri tempat yang kita tujui, yaitu surga yang Tuhan sediakan. Jadi semakin lama kita hidup, semakin kita bergumul di dalam doa, semakin kita melihat bagaimana tanda-tanda sebelum kedatangan Yesus terjadi. Maka lagu ini mengatakan setiap langkah Tuhan pimpin kita, setiap langkah Yesus memimpin kita ke tempat yang kita tujui, yaitu surga. Jadi mari kita lihat beberapa gambar yang sudah dikirim kepada saya. Dan gambar ini, ya kita mulai dengan gambar ini. Keluarga saudara ataupun Elder William, mereka sedang berbakti dan sudah tentu belajar sekolah Sabat bersama. Ini keluarga mereka. Dan kita ada keluarga Puan Dominika daripada yang tadi daripada gereja Manggatal, yang ini daripada gereja atau cabang sekolah Sabat Baba Telupin.
dan mereka juga senang untuk berbagi gambar. Daripada Gereja Natai, Saudara Elda Holimon dan keluarga, Saudara Elda Merlon, mereka sekeluarga, selamat Hari Sabat. Daripada Puan Savrin dan keluarga, Elda Helsi bersama dengan suami, berbakti bersama-sama dalam keluarga. Inilah semangat yang kita lihat dari sabat ke sabat. Keluarga Saudara Baninus daripada Kampung Natai, Saudara Bidik bersama dengan istri dan juga cucu dan anak perempuan dan menantu lelaki berada di Lawamondo, Telipuk, Lawamondo. Kalau nampak itu pemancar, di sanalah mereka. Sangat dekat dan boleh lihat kawasan yang lebih rendah, dan ini di atas bukit. Kita ada keluarga Saudara Terence, sudah tentu anak-anaknya dan juga ibunya. Kita lihat keluarga ataupun suami istri dan suami istri keluarga Sam ataupun Puan Jamari daripada Manggatau. Keluarga Saudara Julius, seisi keluarga mereka sedang bersabat di rumah, dan puji Tuhan karena ini memberitahukan kita bahwa gereja tidak pernah tutup. Gereja membanyak. Gereja itu adalah keluarga kita, keluarga kecil, dan gereja kecil itu akan bergabung di gereja yang besar apabila waktunya tiba. Jadi keluarga Saudara Julius, mereka sangat setiap sabat berkongsi gambar. Kenapa perkongsian gambar ini perlu? Supaya beritahu kepada kita bahwa kita tidak sendirian untuk berbakti dalam rumah kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, tetapi semua kita sedang menjalankan ibadah di tempat kita masing-masing. Keluarga Elder Jimmy berada di Kampung Pulutan, mereka di sana juga berbakti. Ini di rumah Saudara Elder Jiran. Beberapa keluarga juga berada di sana. Maksud saya keluarga terdekat. Dan mereka ini daripada tadi siang, dan ini pula daripada keluarga Saudara Val Dixon daripada Lobo, dan ini mereka senang untuk mengucapkan selamat Hari Sabat kepada Anda yang sedang bersama. Juga keluarga Saudara Val Dixon bergambar dengan si kawan yang berada di dalam TV. Ini keluarga Saudara Khalid bersama dengan istri dan juga anak mereka. Keluarga Saudara, saya lihat keluarga Saudara Julian, keluarga Indong. Jadi keluarga Saudara Julian, Keke untuk Kampung Pulutan, dan juga keluarga Elda Indong dan juga keluarga Puan Roslin, mereka ada di sini. Keluarga Saudara Mylon, minggu lalu mereka ramai, dan kali ini hanya ini sempat saja yang sempat digambar kali. Di depan sekali itu Nel Gloria, dialah yang selalu share gambar. Terima kasih ya. Keluarga Cigu Sabi, Saudara Sabi daripada Tinuhan Tenggilan, ini daripada Lobo ya, bersama dengan keluarga dia. Daripada Kimanis, Papar, abang saya dan ipar-iparnya, biras-birasnya ada di sana. Oke. Mereka ini yang ada dalam gambar ingin mengambil kesempatan bukan saja untuk selamat Hari Sabat, tetapi selamat Hari Guru kepada semua mereka yang atau profession mereka adalah seorang guru atau pengajar. Jadi selamat Hari Guru daripada mereka. Kalau kamu ada melihat Sabah Mission of Seventh-day Adventist YouTube channel, Anda juga boleh mengikuti pelajaran sekolah Sabat di sana dalam bahasa dusun yang sudah ditayangkan pada pagi tadi, sebelah pagi. Dan individu yang ada dalam gambar ini ialah Saudara Masmil Gabintal. Dia menyampaikan sekolah Sabat dalam bahasa dusun, dan dialah
pereka lagu atau pencipta lagu yang bertajuk Haro Sondihon. Hampir setiap minggu saya dapati bahwa ada saja yang menyanyikan kembali lagu ini. Maksudnya lirik daripada lagu ini begitu menyentuh banyak orang, dan puji Tuhan karena talenta yang Tuhan berikan kepada saudara Masmil ini. Kita juga ada dari saudara keluarga Gumbay, mereka di Kampung Tudan. Kalau saya tidak silap, mereka juga berbakti bersama dengan keluarga mereka. Cerita mission, sekolah Sabat, dan inilah anak-anak yang gembira setiap hari Sabat berkumpul dalam keluarga besar mereka. Puji Tuhan karena mereka faham dan mereka bersemangat untuk perkara ini. Dan ini keluarga mereka, saya pikir semua ada di sini yang hadir. Jadi kita juga memuji Tuhan karena melihat semangat yang ada seperti ini. Dan satu lagi daripada Puan Nora, dia letakkan gambar-gambar mereka anggota gereja daripada SDA Manggatal sebenarnya, yang profession mereka adalah seorang guru. Jadi ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari guru dan juga hari Sabat. Dan keluarga ini, keluarga Puan Ana Giu, datang daripada Kampung Tonsong, bahagian dekat-dekat dengan Manggaris. Jadi di kawasan kependetaan Mantanau. Jadi mereka senang untuk mengucapkan jauh dari sana selamat hari Sabat. Oke, jadi pada saat ini kita akan melihat tajuk. Tajuk yang akan kita lihat ialah saya lihat di antara saya dan Tuhan. Jadi saya hanya ingin katakan bahwa di akhir pelajaran ini kita akan ada beberapa lagu, dan antara lagu yang saya akan sampaikan adalah lagu hasil daripada ciptaan saudara Masmil yang ada yang sudah diajarkan kepada saya, dan saya ingin kongsikan itu untuk semua. Jadi pada saat ini kita mulakan di antara saya dan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, kami akan menggunakan beberapa waktu untuk melihat pelajaran ini. Apa yang ada dalam hidup kami dan juga dalam pandangan Tuhan. Sertai kami dengan roh-Mu, dan biar kami mengerti pelajaran ini bukan saja membangun kami, tetapi menegur dan membuatkan kami hidup di depan Tuhan penuh dengan tanggung jawab. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau mendengar, dan kami berserah berdoa padamu Yesus. Amin. Di antara saya dan Tuhan. Kita mulai dengan pernyataan ini. Berapa kali saya harus berbuat baik? Jadi kalau kita ditanya berapa kali saya harus berbuat baik, dan selalu kita akan mulakan dengan soalan. Dan setiap ada soalan itu kita akan lihat daripada Alkitab. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi di sini kita mempunyai kita mempunyai pertanyaan, sama ada kebaikan itu hanya untuk individu tertentu ataupun untuk seberapa kerap tertentu saja. Tetapi Alkitab memberikan kita nasihat sebagai panggilan kita sebagai orang Kristen adalah jangan kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Kita dipanggil atas dasar kasih Yesus, dan seperti Yesus, untuk jangan pernah berhenti berbuat baik. Karena perbuatan baik ini bukan hanya disampaikan kepada ataupun diberikan kepada ahli keluarga, tetapi sebagaimana Yesus telah melakukan kebaikan kepada semua orang tanpa mengira latar belakang mereka, tanpa mengira kedudukan mereka, maka kita juga dipanggil untuk berbuat baik. Berapa kali saya harus mengampuni? Jadi pelajaran ini ringkas dengan pertanyaan, berapa kali saya harus mengampuni? Dan kalau kita lihat pertanyaan ini,
daripada murid-murid Yesus, mereka bertanya, berapa kali harus mengampuni? Dan dalam Matius 18:22, Yesus menjawab mereka, kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan 77 kali. Jadi 70 sampai 70 kali 7 kali. Jadi kita ada nomor di sini. Bagaimana Yesus mengatakan kita harus berapa kali kita harus mengampuni. Jadi apa yang sebenarnya Yesus maksudkan bila dia jawab kepada mereka dan katakan 70 kali. Ataupun 70 kali 7 kali. Yesus tidak bermaksud untuk kita harus mengira berapa kali kita mengampuni. Tetapi apa yang dia mau lihat daripada kita adalah seperti ini. Apakah hati kita ini sedia untuk dan rela untuk mengampuni? Kalau kita diselubungi dengan pikiran yang sedia ada bahwa kita tidak mau mengampuni, maka sampai bila-bila pun kita tidak akan mau mengampuni. Jadi kalau kita sudah set sedia pikiran kita bahwa kita tidak mau mengampuni, maka ketahuilah kita tidak akan mau mengampuni. Apapun pujukan, apapun alasan, tetap tidak akan mengampuni. Nah, jika ada sifat yang mau mengampuni, itu akan menggerakkan hati seseorang untuk bersedia mengampuni. Jadi mulai dengan kefahaman bahwa saya mau untuk mengampuni orang yang sudah bersalah. Bukan 1, bukan 2, bukan 3. Tetapi kata Yesus, tidak perlu kira berapa kali sebenarnya, berapa keharusan kita. Sebab apa yang kita coba lihat adalah kita tidak boleh mengambil satu buku dan kita menyenaraikan berapa kali orang itu bersalah terhadap kita. Kita tidak mampu lakukan, ataupun tidak pasti kalau ada yang mampu melakukan. Tetapi kita tidak ada buku di mana kita bawa kemana-mana dan kita jalan, dan bila orang bersalah menyakiti hati kita, maka kita tulis rekod kesalahan mereka. Jadi dalam masa yang sama, dalam keadaan yang sama, Yesus mau kita untuk mengampuni dengan tidak batas, tanpa nomor, tanpa jumlah. Yesus tidak bermaksud 70 kali 7 itu adalah tentang nomor, tetapi adalah tentang sifat. Ia adalah tentang pemikiran. Apakah saya ini mau mengampuni? Nah, sedikit tentang pengampunan. Ada yang mengatakan to forgive is to forget. Tapi bagaimana sebenarnya? Apakah boleh kita melupakan orang yang menyakiti kita? Apakah kita benar-benar dapat padam macam handphone, kita delete gambar kita, delete message kita? Apakah otak kita boleh melakukan sedemikian? Tidak. Karena dia akan tersimpan kalau boleh sampai kepada kematian kita, kalau otak kita tidak mengalami sebarang kecederaan. Jadi otak kita ini akan merekodkan sesuatu yang benar-benar berlaku dalam kehidupan kita, termasuklah kesalahan orang. Namun begitu, itulah sebabnya kita perlu berserah kepada Yesus, di mana to forgive is not really to forget. Untuk mengampuni itu bukan sebenarnya untuk melupakan. Sebab impossible saya akan lupakan seseorang yang sudah menyakiti hati saya. Tetapi to forgive is, ataupun mengampuni adalah di mana saya melepaskan dia daripada tuntutan yang saya mau dia buat. Jadi contohnya orang melanggar melanggar kereta saya. Jadi tuntutan saya adalah saya mau dia bertanggung jawab dengan cara membayar. Jadi bila dia membayar, barulah saya mengampuni. Pengampunan tidak sedemikian. Pengampunan yang asli seperti Yesus Kristus, di mana dia mengampuni atas dasar sifat dia. Jadi bila saya ataupun bila dia meminta maaf kepada saya, contohnya orang yang melanggar kereta saya itu meminta maaf, saya dengan hati terbuka, kalau saya mau mengampuni, melepaskan tuntutan yang
di mana saya mau dia bayar sekian jumlah dan selagi dia belum membayar itu, maka pengampunan itu tidak ada. Jadi ini adalah syaratnya. Namun demikian, apa yang bila kita mengampuni, kalau seseorang itu memang dia tidak mampu mengembalikan seperti sedia kala yang ada, mungkin keadaan kereta itu, lalu dia hanya membayar. Tapi sebenarnya bila dia membayar pun, saya masih menuntut sesuatu daripada dia, mungkin lebih dari kemampuan dia. Jadi apabila saya mengampuni, terutamanya bukan dari segi harta kebenaran, tetapi dari segi sifat. Contohnya mungkin ada seseorang yang menyakiti hati saya dengan kata-kata. Dan bagaimana dia mau membayar kata-kata itu, ataupun bagaimana dia harus mengembalikan keadaan semula dengan kata-kata itu. Saya boleh mengampuni dia dengan tindakan ini, yaitu saya melepaskan bahwa saya tidak perlukan dia untuk melakukan apa-apa. Saya tidak menuntut dari dia, tetapi saya hanya dengan rela mengatakan kamu diampuni. Yesus datang ke dunia, tuntutannya kepada kita tidak ada sebenarnya. Kita tidak layak untuk menyerahkan segala apa yang ada pada kita, termasuklah tubuh kita ini, untuk mengatakan saya layak diampuni. Jadi ampuni saya, tidak. Tetapi Yesus datang, dia melepaskan kita daripada tuntutan dosa, yaitu kematian. Dengan cara dia yang mengambil tempat kita untuk kematian. Jadi apa yang Yesus telah buat adalah dia lepaskan kita dari tuntutan dosa. Tetapi apa yang dia mau daripada kita adalah untuk percaya kepada dia bahwa dia sudah mengampuni. Jadi walaupun saya sudah lepaskan tuntutan saya daripada seseorang itu, mungkin dia tidak percaya yang saya sudah ampuni. Jadi saya perlu beritahu dia perlu mengerti dan dia perlu memahami apakah benar saya sudah melepaskan dia daripada atau mengampuni dia. Oke, satu lagi adalah berapa sering saya harus gembira. Nah, saya akan bagi tahu kesimpulannya nanti. Kenapa saya bertanya begini dan mulakan dengan soalan. Alkitab mengatakan bersukacitalah senantiasa. Ya, bersukacitalah senantiasa. Bolehkah kita bergembira senantiasa? Apakah kita mampu? Kita hanya mampu bersukacita apabila kita mengenal Yesus yang adalah sumber sukacita. Rahasia ataupun satu daripada kemenangan orang-orang yang mengenal Yesus adalah apabila mereka mengetahui bahwa sukacita itu bukan datang daripada harta kebendaan, sukacita itu tidak datang daripada luaran ataupun eksternal, tetapi jauh di dalam hati yang mengatakan saya adalah berharga di mata Tuhan. Saya adalah milik Tuhan. Saya sudah ditebus. Saya adalah orang-orang yang memberikan ataupun hati saya adalah milik Yesus. Jadi untuk menggembirakan saya bukan datang daripada luar, tetapi bila saya mengerti bahwa saya ini berharga di mata Tuhan. Jadi bila ini berlaku dalam kehidupan kita, maka sukacita itu selalu ada dan tidak dipengaruhi oleh orang lain. Nah, bagaimana dengan orang yang mereka yang mengalami duka cita dan perlukan penghiburan? Sekali lagi, mereka perlu memandang kepada Yesus, oleh karena Yesus mempunyai janji tentang mereka yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Yesus mengatakan ini dalam Matius 5 dalam Beatitudes ataupun dalam ucapan berbahagia. Nah, bagaimana mereka mendapat kebahagiaan dalam kedukaan? Itu berlaku apabila mereka menyadari apa yang dikatakan oleh Alkitab atau kebenaran yang dikatakan oleh Alkitab tentang mereka yang sudah meninggal. Mereka yang meninggal dalam nama Tuhan akan ada kebangkitan. Jadi inilah sukacita. Mereka yang mengenal Yesus dan mengetahui bahwa Yesus telah mati dan bangkit menjadi sukacita mereka karena dalam cara yang sama, dalam keadaan yang sama, mereka yang mati dalam nama Tuhan, mereka ini akan bangkit kena janji Yesus. Yesus mengatakan dalam Yohanes 11 dalam cerita Lazarus, dia kata akulah kebangkitan dan hidup. Jadi semua ini membuat
kita penuh dengan sukacita. Berapa kerap saya berdoa? Sudah tentu jawabannya adalah 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Nah, tetaplah berdoa tidak bermaksud yang kita menggunakan 24 jam untuk berlutut dan berdoa. Tetapi tetaplah berdoa adalah satu gaya hidup. Doa kita dengan Tuhan, sudah tentu kita boleh berada dalam ruang dan waktu yang kita sisihkan hanya untuk dengan Tuhan dan meluahkan perasaan dan bercakap seperti seorang sahabat kepada Tuhan. Tapi dalam masa yang sama, sementara kita bekerja, sementara kita berjalan, driving, ada sesuatu yang mungkin terlintas dalam pikiran kita, nama seseorang, kisah hidup seseorang, luahan seseorang, sebut namanya sementara kita berjalan. Doakan perkara itu sementara kita bekerja. Dan inilah yang dimaksudkan hidup. Doa itu menjadi gaya hidup dan bukan menjadi kebiasaan. Karena kebiasaan, kewajiban itu hanyalah mungkin setiap pagi dan setiap petang. Tetapi dalam hidup kita, tetaplah berdoa itu harus, di mana dia menjadi sebati dengan kita. Berapa kali atau berapa kerap saya harus bersyukur? 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sewaktu dalam situasi ini, PKPB, kita perlu bersyukur. Dalam keadaan yang berkelimpahan atau kekurangan, bersyukur. Dalam kesusahan dan juga dalam kesenangan, bersyukur. Dalam segala sesuatu, penderitaan ataupun keamanan, bersyukur. Dalam kesehatan atau sakit, bersyukur. Inilah kelebihan ataupun inilah kemampuan yang Tuhan berikan supaya kita boleh berpikir di luar daripada dunia ini. Di mana kita tidak hanya bersyukur apabila kita ada, tetapi kita bersyukur bila kita tiada maupun kita kurang. Sedikit atau banyak, Yesus menunjukkan atau memberitahukan kepada kita bahwa kesyukuran itu ataupun sifat bersyukur itu adalah sifat yang disenangi Tuhan. Dan itu adalah kehendak Allah. Kadangkala kita tidak bersyukur. Saya akui, diri saya juga kadangkala tidak bersyukur. Tetapi selalu ditegurkan. Karena saya mengingati satu peristiwa di mana murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus. Dia katakan, Yesus, selama ini kami sudah mengikuti kemanapun engkau pergi. Apa yang kami dapat? Lalu Yesus bercakap kepada mereka, serigala ada lubangnya, burung ada sarangnya, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Di sini memberikan kita satu point of view ataupun satu pandangan bahwa Yesus mempunyai kehidupan yang penuh dengan bersyukur. Dia bersyukur sudah tentu dilahirkan di dalam keluarga yang sederhana, dalam keluarga sebagai seorang tukang kayu daripada kampung Nazaret. Dia bersyukur dengan kehidupan yang dia ada. Dalam kehidupan Yesus kita tidak pernah mendengar dia merungut. Kita tiada dalam catatan Tuhan dalam Injil yang menyatakan bahwa Yesus mau lebih kesenangan. Bahkan apabila pencobaan mengenai kesenangan didatang pada pencobaan ketiga sewaktu iblis datang dan mencoba dia di padang gurun setelah dia berpuasa selama 40 hari, setan mengatakan, aku akan berikan semua ini, kemegahan dunia, kota-kota dunia kepada engkau kalau kau sujud kepada aku. Yesus mengambil keputusan untuk menolak itu dan bersyukur dengan apa yang dia sudah miliki dalam dunia pada waktu itu. Hidup Yesus penuh dengan kesyukuran. Bagaimana dengan hidup kita? Satu lagi hal, berapa lama saya harus bersabar? Karena itu saudara-saudara bersabarlah
sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan sampai gugur, musim gugur dan musim semi. Jadi kesabaran di sini diambil dari sudut pandang dan kehidupan seorang petani. Saudara dan saudari, banyak di antara Anda yang mungkin sudah menanam sayur. Saya ada menanam sayur. Tetapi mungkin apakan daya, karena sayur itu sayur kangkung, tapi dia punya tumbuh besaran tidak subur dan dia hanya kurus macam lidi. Saya harus bersyukur. Saya bersabar, tetapi saya melihat bahwa dia tidak subur seperti apa yang dipostkan di Facebook, gemuk-gemuk sayur-sayur yang ada. Untuk menanam, kita perlukan kesabaran. Untuk menantikan hasil, hasil itu tidak akan dibina dalam satu malam. Tetapi dia akan dibina atau dia harus ditunggu dalam jangka waktu yang panjang. Demikian juga, sebagaimana kita bersabar terhadap hasil tanaman kita. Bersabar terhadap kebun durian kita. Kebun sawit kita mungkin. Kebun getah kita yang mengambil masa bertahun-tahun. Maka bersabarlah kita kepada kedatangan Tuhan. Sampai Yesus datang. Kita harus menjadi Kristen yang sabar. Kita harus perlihatkan bahwa walaupun kita tidak boleh keluar, tidak boleh melancong, sabar. Anak-anak muda yang berada dalam kuarantin selama 2 minggu, sabar. Tunjukkan kekristenan kita. Tunjukkan bahwa kita mengenal Yesus yang adalah seorang penyabar. Maka kita akan hidup dengan kehendak Allah. Berapa lama saya harus beribadah? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi mari kita saling menasihati, makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi di sini, kita tidak dapat berbakti lagi di gereja untuk sementara waktu. Namun, kita tidak boleh jadikan itu alasan di mana kita tidak perlu beribadah lagi. Karena di rumah kita, bermula daripada rumah. Semua gereja organisasi yang penuh, ataupun semua gereja yang besar, bermula dengan kelompok kecil. Bermula dengan rumah. Bermula dengan anggota yang sangat kecil. Jadi, kita kembali back to basic. Kita kembali kepada gereja yang mula-mula. Di mana 12 murid Yesus, mereka berkumpul di Yerusalem. Mereka menantikan Roh Suci turun ke atas mereka. Mereka menantikan janji Allah Bapa yang memberikan kuasa Roh Kudus kepada mereka. Sedemikian juga kita pada hari ini, dalam gereja kecil kita di rumah masing-masing, kita jangan jauhkan ibadah-ibadah ataupun kebaktian dalam keluarga kita. Ambil waktu. Ini adalah masa yang paling sesuai untuk kita khususnya di Sabah sekurang-kurangnya ataupun fokus kepada Sabah, di mana kita diberikan kelonggaran untuk beribadah menurut kepercayaan kita masing-masing dalam rumah. Kita mempunyai banyak waktu untuk beribadah. Maka ambil ini kepada kita yang ada anak-anak kecil termasuk saya, kita ambil ini untuk mengajar mereka bahwa ibadah itu penting, kebaktian itu penting. Kita tunjukkan kepada anak-anak besar kita bahwa kita tidak boleh menjauhkan ibadah daripada rumah kita. Bukan hanya dalam gereja. Karena ibadah menyatukan kita sebagai umat Tuhan. Ada seorang yang bernama Mother Teresa. Dan Mother Teresa ini juga dikenali sebagai Blessed Mother Teresa of Calcutta. Juga Blessed Teresa of Calcutta. Dan nama sebenarnya adalah Agnes Gonzalez. Saya tidak tahu sebut itu Agnes, saya panggil Agnes saja. Saya takut saya salah sebut Gonzalo. Saya tidak belajar sebut. Tapi inilah nama sebenarnya. Dia dibaptiskan pada 27 Agustus 1910 Macedonia
dalam gereja Roman Catholic dan meninggal pada 5 September 1997 Kalkuta. Nah, apa yang dia sudah buat di Kalkuta, India, ini yang kita mau lihat dalam kehidupannya. Dia adalah pengasas kepada Order of the Missionary of Charity. Nah, kenapa saya ambil individu ini? Karena individu ini sangat dikenali dengan perbuatan membantu mereka yang dilihat atau dipinggirkan. Termasuklah orang-orang tua, termasuklah mereka yang berpenyakit kusta, dan anak-anak kecil, anak-anak yang tanpa ibu bapak. Nah, dedikasi lebih kepada dedikasi golongan miskin, mereka yang sakit, buta, lanjut usia, cacat, dan kusta. Nah, selain daripada ini, salah satu yang saya baca tentang, yang saya tahu, yang saya sudah baca tentang dia adalah beliau membina satu atau menyewa satu tempat, dan tempat ini adalah khas untuk orang-orang tua. Dan didapati bahwa banyak orang di luar, orang-orang tua di luar berbaris menunggu giliran untuk masuk ke dalam. Hanya apabila ada yang meninggal di dalam bangunan itu, tempat di mana khas untuk orang-orang tua, barulah yang di luar menanti akan dibawa masuk. Jadi begitulah penggiliran. Ada yang meninggal masuk. Lihat bagaimana Mother Teresa ini, dia benar-benar menyentuh mereka yang disisihkan dan dipinggirkan oleh masyarakat. Dan kalau Yesus ada di sini, saya pasti dedikasinya juga kepada golongan-golongan yang seperti ini. Dia juga menyuarakan tentang perceraian, penggunaan perancangan keluarga, dan juga penguguran anak. Jadi ini adalah point of view dia sendiri, pandangan dia terhadap ini. Dan sebenarnya dia sangat concern dengan nyawa manusia. Daripada bayi, sebaik saja bayi itu dibentuk dalam rahim, bagi dia itu sudah adalah nyawa yang perlu dijaga. Jadi kenapa saya ambil beliau sebagai individu yang saya ingin ketengahkan? Oleh karena apa yang dia sudah buat, yang mungkin kamu dan saya tidak pilih akan buat di masa depan. Mungkin kita mungkin mempunyai keinginan, kita mempunyai simpati, tetapi simpati, keinginan itu untuk membantu tidak dan bukan perbuatan. Hanya apabila simpati itu, perasaan belas kasihan itu, keinginan untuk membantu itu diterjemahkan dalam tindakan sebagaimana yang Mother Teresa telah lakukan, barulah kelihatan perbuatan kita yang memuliakan Bapa. Jadi Matius 5 ayat 16 mengatakan begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi terang di sini adalah terang daripada Yesus dan bukan daripada terang kita. Karena Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Jadi apa terang yang ada pada kita ini, yang bercahaya ini di depan orang, bukanlah dari kita. Tapi karena Yesus memampukan kita untuk melakukan kebaikan. Sebab kita ini tidak ada satupun yang baik. Jadi bila kita membiarkan terang perbuatan baik itu yang datang daripada Yesus menjadi gaya hidup kita, dan kita biarkan itu memberi impak atau kesan kepada orang lain, maka mereka akan melihat perbuatan kita, tetapi dia tidak muliakan kita, tetapi memuliakan Bapa yang di surga. Jadi jangan malu untuk berbuat baik, jangan malu untuk melakukan kebaikan. Ya, orang mungkin akan menyatakan bahwa kamu hanya mungkin minta puji, kamu hanya menunjuk-nunjuk. Tidak apa. Karena Alkitab sendiri menyatakan bahwa kalau kamu ada terang, cahaya, jangan letakkan itu, takkanlah letak itu di bawah meja. Tetapi letakkan itu di atas supaya orang akan lihat. Jadi terang yang ada daripada Yesus, sifat Yesus, perbuatan Yesus itu yang kita sematkan dalam kehidupan kita, kita akan lakukannya, dan orang tidak muliakan kita
Mereka lihat perbuatan kita. Tetapi yang paling penting adalah supaya Bapa di surga itu akan dilihat. Nah, secara ringkas, inilah tujuan kita. Bila saya berbuat baik, kemuliaan itu bukan bagi saya. Tetapi kemuliaan itu adalah untuk Bapa yang di surga. Jadi apabila saya tidak mau menunjukkan terang itu, perbuatan yang baik itu, bagaimana kita boleh merealisasikan tujuan utama ini, yaitu memuliakan Bapa. Kalau orang tidak melihat pun kebaikan Yesus dalam kehidupan kita, maka kita ada panggilan untuk berbuat baik. Kita bercahaya di depan orang, karena yaitu kita berbuat perbuatan yang baik. Lalu perbuatan baik itu dilihat orang, dan bukan kita yang dimuliakan, namun Bapa yang di surga. Jadi ada pergerakan. Mulai daripada bumi ini, kita adalah wakil ataupun kita adalah murid-murid Yesus. Kita melakukan apa yang Yesus sudah lakukan. Maka orang melihat, dan bila orang melihat, Bapa di surga akan dikenal karena kita sudah melakukan. Bahagian yang terakhir sekali. Mother Teresa dikaitkan dengan poem ataupun dikaitkan dengan puisi ini. Dia diukir pada dinding rumah kanak-kanak Mother Teresa di Kalkuta. Jadi Mother Teresa mempunyai rumah untuk kanak-kanak, sudah tentu yatim, kanak-kanak yatim. Dan pada dinding rumah ini atau bangunan ini, puisi ini dilukis. Tapi sebenarnya banyak yang telah menyatakan bahwa puisi Anyway ini datang daripada ditulis oleh Mother Teresa, tapi sebenarnya tidak. Dia ditulis oleh seorang remaja atau belia yang berusia 19 tahun yang bernama Ken Kidd pada tahun 1968, dan dia bersekolah di Harvard. Dan saya ingin kongsikan itu kepada kita. Karena tajuk khotbah atau tajuk pelajaran itu adalah di antara saya dengan Tuhan. Saya mau melakukan kebaikan, tapi bagaimana? Saya mau mengampuni, tapi ada halangan. Saya mau buat sesuatu yang Yesus sudah lakukan. Saya mau menjadi seorang yang menunjukkan kasih Yesus, tetapi ada saja halangan. Sebelum saya teruskan dengan perkongsian poem ini ataupun perkongsian puisi ini, satu ketika saya ingin berikan satu perkongsian yang pendek. Sewaktu saya masih lagi sebagai global missionary di bagian Beluran, saya tiba di satu kampung, dan nampaknya pada hari ketiga saya berada di kampung itu, saya mendapat tentangan. Jadi dalam tentangan orang-orang kampung itu, mereka bertanya dan menghalang saya, menyatakan kau tidak perlu buat apa-apa di sini, kami sudah mempunyai agama masing-masing, tidak perlu lagi kau mengajar kami, dan banyak sekali. Dalam usia yang muda seperti itu, pada waktu itu saya masih berusia dalam 17 tahun, 18 tahun. Saya pulang dan saya sangat bukan saja takut tetapi bertanya, kenapa tentangan ini datang kepada saya sedangkan saya baru memulakan pelayanan saya kepada Tuhan, dan hati saya begitu sakit ataupun ketakutan dan merasa bahwa apa yang saya lakukan ini tidak dihargai. Lalu malam itu ataupun di bilik itu yang disewa, saya bergumul dengan, sudah tentu dengan tangisan, karena saya kata saya mau berundur dari tempat ini dan saya mau pulang. Saya berdoa kepada Tuhan dan saya katakan, waktu itu belum ada handphone tidak ada, sudah ada tetapi tiada internet coverage atau tiada network coverage, tiada orang bilang line. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya perlu kekuatan. Kenapa yang saya lakukan ini bukan untuk saya. Tempat ini tidak senang, ini sukar.
99% daripada penduduk di sini adalah non-Advent. Jadi apa yang saya harus lakukan? Dan sekarang saya mendapat tentangan. Saya mau penghiburan. Saya membuka Alkitab. Iya, saya mendapat kekuatan, tetapi ada sesuatu yang saya mau Tuhan beritahu kepada saya. Saya mau Dia tunjukkan supaya apa yang saya buat ini adalah untuk Dia. Dan memang arah tuju yang Dia mau saya pergi sebagai pelayan Tuhan. Setelah saya berdoa, saya tergerak hati untuk mengambil surat kabar yang lama. Dan apabila saya membuka surat kabar ini dan membaca, sudah lama tidak berita yang penting, hanya baca dan baca dan baca, coba melupakan apa yang sudah berlaku. Lalu saya sampai di satu sudut dalam surat kabar itu, dan sudut itu adalah sudut puisi dalam bahasa Inggris. Dan puisi itu adalah, dia bertajuk Anyway. Itulah sebab saya mau kongsikan itu pada petang ini. Karena dia sangat, itu adalah bagi saya jawaban doa Tuhan kepada saya. Sehingga bila saya membaca, saya mendapat kekuatan tentang apa yang saya lakukan. Mungkin ini juga menjadi jawaban doa untuk kamu. Sementara kamu bekerja sama ada sebagai seorang guru, sebagai seorang juru rawat, sebagai seorang apa saja pekerjaan yang kamu ada. Mungkin kamu tertanya-tanya, apakah ini boleh memuliakan Tuhan? Jadi, apa yang saya buat ini, apakah maksud semua ini di antara saya dengan Tuhan? Jadi saya mau kita selidiki ini, ataupun saya mau kita lihat bersama. If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motives, ataupun saya akan baca dalam bahasa Melayu dan kamu boleh lihat dalam bahasa Inggris. Jika Anda baik, jika engkau baik hati, orang akan menuduh engkau penting diri dan mempunyai motif yang tersembunyi. Be kind anyway. Namun begitu, jadilah baik hati. Oh, ada translation pula di sana. Ya, kita teruskan. Jika engkau baik hati, orang mungkin menuduh engkau penting diri, mempunyai tujuan tersembunyi. Bagaimanapun, jadilah baik hati. If you are successful, you will win some false friends and some true friends. True enemies succeed anyway. Jika engkau berjaya, engkau akan memenangi beberapa teman palsu dan beberapa musuh yang benar. Bagaimanapun, teruskan berjaya. If you are honest and frank, people may cheat you. Be honest and frank anyway. Jika engkau jujur dan berterus terang, orang mungkin akan menipu engkau. Bagaimanapun, jadilah jujur dan telus. Teruskan. What you spend years building, someone could destroy overnight. Build anyway. Apa yang engkau sudah bina selama bertahun-tahun, seseorang boleh memusnahkannya satu malam saja. Bagaimanapun, terus membina. Bina saja. Bina dan bina. If you find serenity and happiness, they may be jealous. Be happy anyway. Jika engkau menemui ketenangan dan kebahagiaan, mereka mungkin akan cemburu. Bagaimanapun, bergembira terus. Bergembira saja. Jangan pedulikan mereka. The good you do today, people will often forget tomorrow. Do good anyway. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, orang akan seringkali melupakannya hari esok. Betapa benar. Bagaimanapun, lakukan kebaikan. Give the world the best you have, and it may never be enough. Give the world the best you've got anyway. Berikan kepada dunia yang terbaik engkau miliki, dan ia mungkin tidak pernah akan mencukupi. Bagaimanapun, berikan kepada dunia yang terbaik engkau miliki. Walaupun kebaikan itu tidak cukup untuk dunia yang kita buat,
Tetapi teruskan buat kebaikan itu kepada dunia yang terbaik. Dan yang terakhir, you see, in the final analysis, it is between you and God. It was never between you and them anyway. Engkau lihat dalam analisis terakhir, ia adalah antara engkau dan Tuhan. Ia tidak pernah di antara engkau dan mereka. Apabila saya selesai membaca puisi ini dalam bahasa Inggris, saya beritahu kepada Tuhan, thank you God. Terima kasih. Oleh sebab apa yang saya buat di kampung ini, it was never between me and them. It is always between me and God. Kebaikan, kejujuran, ketulusan, apa yang kita bina, yang kita buat, bukan di antara saya dan mereka. Karena di akhir nanti, masih ingat, apabila raja itu datang dalam Matius, ada dua sisi, golongan kambing dan juga golongan domba, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Dan Yesus ataupun anak manusia, raja itu mengatakan kepada yang di sebelah kanan, yaitu kambing, golongan domba, dan mengatakan, masuklah, bersukarialah, karena di dalam kerajaanku, karena, dan mereka bertanya, raja ini mengatakan, karena bila aku lapar, bila aku haus, bila aku telanjang, bila aku sakit, bila aku penjara, kamu beri aku makanan, beri aku minuman, beri aku pakaian, engkau melawat aku, engkau memberikan aku pakaian. Dan golongan orang ini yang diumpamakan domba mengatakan, Raja, bila kami lakukan ini, kami tidak pernah melihat engkau telanjang dan haus dan lapar. Dan anak manusia mengatakan, Yesus mengatakan, raja ini mengatakan, apa saja yang engkau sudah lakukan terhadap orang yang paling hina, kau sudah lakukan itu kepadaku. It is never between us and them. Ya, ada connection, kita akan memberikan kesan satu dan yang lain. Tetapi in the final analysis, di analisa yang terakhir, yang diperkira adalah apa yang saya sudah perbuat, itu adalah juga apa yang dianggap apa yang saya sudah perbuat kepada Tuhan. Jadi saudara-saudari, lihatlah, di antara saya dan Tuhan adalah kebaikan, ketulusan, kejujuran, pengampunan. Berapa kali kita harus beribadah? Berapa kali harus kita bersabar? Berapa kali kita harus mengampuni, berbuat kebaikan? Itu tidak pernah di antara saya dengan mereka, tetapi di antara saya dengan Tuhan. Lalu, apabila kita melakukan semua itu, sebagai penutupnya, sesungguh, aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Apabila kita melakukan sesuatu, kita akan dapati bahwa Yesus akan datang, dia ada upah, dan upah ini diberikan kepada semua orang, baik atau jahat. Cuma upah itu adalah berdasarkan perbuatan mereka. Apa yang kita sudah lakukan kepada keluarga dan juga kepada masyarakat sekeliling. Dan Tuhan akan perkirakan itu. Dan dia akan balaskan itu. Bila kita menjadi hamba yang setia, balasannya adalah kehidupan kekal, nama yang baru, mahkota kehidupan kekal. Tapi bila kita menjadi hamba yang tidak setia, maka kita akan mengalami kebinasan untuk selama-lamanya. Kita dipanggil hamba jahat karena tidak melakukan mandat yang Tuhan sudah berikan dan pertanggungjawabkan kepada kita. Terima kasih, Tuhan berkati, dan teruskan berbuat baik, teruskan jujur, teruskan berlaku telus, teruskan mengampuni, teruskan mengasihi, teruskan
apa yang kita buat selama ini, supaya kita akan tahu bahwa itu adalah di antara kita dan Tuhan. Selepas doa, ada beberapa lagu dan saya senang untuk kongsikan. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, kami bersyukur sebab kami adalah orang-orang yang dipanggil untuk melakukan apa yang Yesus sudah lakukan. Kebaikannya, sifatnya yang pemurah, pengasih, maha mengampuni, dan penyabar, itulah yang menjadi keinginan kami. Cuma kami adalah orang yang berdosa, dan kami perlu berpaut terus kepada kebaikan Yesus yang memampukan kami untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain. Terima kasih Tuhan karena mengajar kami bahwa apa saja yang kami perbuat ini akan mendapat tentangan. Namun apabila kami melihat dari skop yang besar, itu semua adalah bagaimana saya mengenali Tuhan saya. Terima kasih dalam petang ini kami dapat menikmati Sabat-Mu yang sisa. Dan biarlah kami senang untuk terus beribadah di tempat kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Jadi terima kasih, puji Tuhan, amin. Dan lagu, saya sudah janjikan lagu tadi. Kita akan lihat, dan lagu yang pertama yang saya ingin kongsikan adalah lagu ini. Oke. Lagu ini adalah ditulis oleh Mas Milga Bintal dan tajuknya adalah Sunduh Do Minamangun. Jadi saya kongsikan ini. Terima kasih karena kepada semua Anda yang sudah bersama-sama dalam khotbah tadi, dan kalau Anda mau teruskan dengan lagu ini dan ingin mendengar bagaimana lagu ini dinyanyikan, kita boleh lihat bersama-sama, kita boleh dengar bersama-sama. Tengah hahilo tawang rombi sakoto tomo intangai poin sorili kana wahon itino sundu minamangun toko ralan mugi suwayan pamanahon toko okilong ngemo kiki sulu ngamulong piadyoti ngapa manahon nopo gisong dori koto.
manahan nopo gisom do rikoton. Ada satu lagu lagi dan tajuk itu tadi adalah Sundu Minamangun, dan yang satu ini pula ialah kepada Anda yang mau terus silakan, yang mau keluar juga silakan. Ada satu lagu lagi daripada dia, tapi ini bukan ciptaannya, cuma dia jadikan ini dalam versi dusun, bahasa dusun. Kalau kamu tahu lagu itu Still, kalau kamu tahu lagu Still, dia translate itu, walaupun tidak 100%, tetapi dia translate. Dan saya sangat senang bagaimana dia coba untuk menerjemahkan itu dalam bahasa dusun sendiri. Terima kasih, selamat hari Sabat kepada semua. Dan terakhir sekali, kalau ini menjadi terakhir, ialah satu lagu. Dan lagu ini, selepas ini kita boleh out semua dan boleh pergi ke channel yang lain. Satu tajuk lagu yang dinamakan sebagai, diberi tajuk Meluncur di Udara. Dan lagu ini saya reka ataupun saya tulis sendiri. Satu hari istri saya bangun dan dia kata, saya nampak dalam mimpi saya ada lagu. Dan saya tanya, lagu apa? Dia tidak tahu apa lirik yang lain, tetapi dia katakan ada seperti yang meluncur di udara.
Lalu saya kata, saya akan ambil tajuk lagu itu dan saya coba pejam mata dan coba tulis lagu itu. Ini lebih kurang mungkin 5 tahun yang lalu dan lagu itu masih lagi saya ingat. Jadi mari kita selami lagu ini. Satu, last sudah last. Aku melihat langit udara semuanya buatan jarimu. Aku melihat burung udara memegangkan kuasa tanganmu. Ku pasti tangan kananmu mampu membuat aku meluncur di udara, melepasi segala laut kesusahan. Ku pasti tangan kananmu mampu membuat aku meluncur di udara, menembusi arus pencobaan, karena Engkau meluncur bersamaku. Apabila musuh bergolek menyerbu, arahku tak menentu. Segala jalan kulihat tertutup, tiada lain padamu ku seru. Ku pasti tangan kananmu mampu membuat aku meluncur di udara, melepasi segala laut kesusahan. Ku pasti tangan kananmu mampu membuat aku meluncur di udara, menembusi arus pencobaan, karena Engkau meluncur bersamaku. Amin. Tuhan memberkati dan jumpa lagi di masa yang akan datang, sudah tentu next week. Dan biarlah kita menikmati Sabat ini dengan satu ketenangan bahwa Tuhan menyertai kita dan membuat kita melepasi segala laut kesusahan, yaitu apa yang kita hadapi pada hari ini. Terpuji nama Tuhan. Jumpa lagi. Amin. Bye-bye.